Sumargo dan Ferni Hasan saling berkoar-koar di jagat maya polemik tes DNA kedua yang dimunculkan kembali oleh Ferni Hasan. Beberapa waktu belakangan tiba-tiba senyap begitu saja. Namun dalam senyapnya tak sedikit publik yang menduga jika Ferni Hasan tengah menyiapkan strategi untuk melawan Denny Sumargo. Maka inilah 5 strategi Ferni Hasan demi mendapat perhatian Denny Sumargo versi Cumi Top 5. 5. Ferni Hasan akan lakukan tes DNA ulang di Singapura. Polemik dan tantangan dalam tes DNA kedua yang melibatkan Denny Sumargo dan Ferni Hasan memang telah menjadi sorotan hangat di jagat media sosial. Bagaimana tidak, setelah tes DNA pertama dilakukan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Ferni Hasan meminta Denny Sumargo untuk melakukan tes DNA ulang lantaran merasa terdapat faktor teknis atau human error dalam hasil pemeriksaan tes DNA pertama. Dan kuasa hukum Ferni Hasan, Jeffrey Simatupang mengungkapkan bahwa Ferni Hasan telah menyiapkan salah satu rumah sakit di negara Singapura untuk menyelesaikan polemik yang terjadi. Ia pun menambahkan bahwa tes DNA kedua akan dilakukan pada bulan ini setelah paspor anak Ferni Hasan selesai dibuat. Ini akan dilaksanakan di Singapura dengan biaya pribadi ya. Saya pastikan akan membuat paspor dulu anaknya. Berapa lama Bang? 1 minggu? Enggak lah, kalau 1 minggu nggak bisa lah. Berapa lama Bang? Ada kesibukan lain. 1 tahun? Enggak juga, bulan lah. 1 bulan, jadi sekitar bulan depan ya Bang ya? Kan waktu itu kan dia bikin klarifikasi press conference, saya nonton, katanya ngajak untuk duduk bareng, membicarakan itu. Saya bilang ayo diselesaikan, mau tes DNA ayo. Tapi kan kita hubungin, tapi sampai sekarang jadwalnya katanya masih sibuk. Saya memang ada niat mau menghubungi dia, gitu loh. Tapi kan memang karena kerjaan saya banyak, saat itu saya keluar dari rumah sakit, saya langsung keluar negeri. Kalau memang serius ya harus diselesaikan cepat kan gitu. Karena dari pihak kami kan dari awal ayo, mau jam itu, jam ini, jam apa. Tapi akhirnya kan dari perkataannya merujuk bahwa ini tes DNA kan kenapa harus merasa. Ini kan belum tentu buat Denny Sumargo, bisa saja buat orang lain. Saya pikir kok arahnya di publik jadi ngawur gini. Jadi kita pikir ya sudahlah, dilaporkanlah secara hukum biar jelas apakah masuk unsur pidananya atau tidak. Oke. Dan kemudian masalah tes DNA ini kalau dia merasa bukan buat saya, ya sudah nggak usah tes DNA. Nanti kalau dari pengadilan memutuskan ada tes DNA lagi, kita ikut pengadilan aja. Beres kan? Empat, tanggung sendiri biaya tes DNA di Singapura. Setelah Ferni Hasan memutuskan untuk melakukan tes DNA kedua dengan rumah sakit pilihannya, Ferni Hasan mengungkapkan akan menanggung seluruh biaya tes DNA kedua tersebut seorang diri. Ya, meskipun sebelumnya Dr. Richard Lee menawarkan bantuan dalam hal pembiayaan, Ferni Hasan diketahui menolak mentah-mentah niat baik yang ditawarkan Dr. Richard Lee. Lantas seperti apa respon Dr. Richard Lee? Jadi sebenarnya kan itu kan di podcast kan gertakan lah ya sebenarnya ya kan. Ferni Hasan kan bilang mau tes DNA. Jadi pada waktu di podcast tersebut saya tanyain dengan serius, mau beneran atau enggak? Kalau mau ya aku bayarin. Untungnya dijawabnya enggak ya. Sebenarnya kalau misalnya dia mau ya udah aku bayarin, tapi kan eksklusif dong ya kan, liputannya di bawah aku kayak gitu. Tapi dia bilang enggak mau, dan tadi pengacara dia kemarin datang, dia bilang akan dilangsungkan di Singapura, mau bayar sendiri katanya. Ya udah bagus juga lah aku bilang. Kalau dari pengacaranya dia janjinya di bulan September katanya. Kalau di bulan September belum ada ajakan silakan dikontenin katanya. Berarti kan tidak menunjukkan keseriusan. Kemarin saya dengar Dr. Richard juga pengen biayain. Begini aja duit pribadi, duitnya dokter. Kasih abang. Enggak dong. Bagi-bagi kepada anak-anak yang tidak memiliki ayah. Siap Bang. 3. Ferni Hasan blokir akses komunikasi dengan Denny Sumargo. Hubungan antara Ferni Hasan dan Denny Sumargo memang tidak baik-baik saja setelah polemik tes DNA ulang kembali memanas. Diketahui pada beberapa waktu lalu, Denny Sumargo sempat mengungkapkan bahwa Ferni Hasan telah memblokir seluruh akses komunikasinya di media sosial. Dan hal itu pun turut dibenarkan oleh Ferni Hasan. Menurut Ferni Hasan, ia sengaja memblokir Denny Sumargo
lantaran merasa khawatir dengan kesehatan mental sang anak yang masih rawan dalam menggunakan sosial media. Lantas seperti apa penuturan lengkap Ferny Hassan soal alasannya memblokir akses komunikasinya dengan Denny Sumargo? Aku diblok udah lama. Jadi saya sama sekali tidak setuju dengan podcastnya dia yang selalu membahas. Karena anak saya waktu itu sudah saya blok sosmednya dia itu, ya sudah saya blok. Saya cek kembali, dibuka lagi blokannya. Sakit gak seorang ibu? Berarti kan otomatis dia mencari ayahnya. Kenapa saya tidak setuju sekali dengan dia selalu mengungkit? Karena takutnya nanti anak saya yang tadi teman-temannya tidak tahu menjadi tahu. Gimana nanti mental anak saya? Kenapa saya sama sekali tidak suka dengan Densu di podcastnya tersebut selalu mengungkit masalah. Karena anak saya ini sudah umur 11 tahun yang sudah main sosmed, ya. Dan sedangkan saya ibu yang susah payah membesarkan dia sambil kerja, sambil mengembalikan mental dia. Kalau misalnya itu terus-menerus diungkit mau 20 tahun, 30 tahun, orang yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, orang yang tadinya lupa menjadi ingat. Kalau misalnya netizen serangnya ke saya nggak apa-apa, tapi kalau bisa serangnya ke anak saya gimana? Gimana mental anak saya gitu? Dia seharusnya mikir itu. Dua, salahkan Denny Sumargo atas kerugian yang dialami. Merasa tak terima dengan ungkapan Denny Sumargo yang menyebutkan jika pihak Denny Sumargo mengalami banyak kerugian lantaran polemik tes DNA yang tengah dihadapi. Ferny Hassan pun akhirnya membeberkan sekaligus membandingkan seberapa banyak juga kerugian yang dirinya dan anaknya alami selama berada dalam pusaran kasus pengakuan anak tersebut. Maka seperti inilah curahan hati Ferny Hassan terkait perjuangannya selama bertahun-tahun. Kalau kita seperti apa yang dia keluarkan atas pencemaran nama baik, sama dia keluarkan atas kerugian dia, kalau saya mau bicara seperti itu, saya pun rugi. Dari tragedi pertama sampai tragedi kedua, dia nggak tahu sama sekali perjuangan saya seperti apa. Sebagai ibu yang harus bekerja, yang harus mengembalikan mental anak saya. Ketika dia di rumah sakit, maki-maki depan anak saya, teriak-teriak sampai satu rumah sakit semuanya. Lihat, dia nggak mikir itu perjuangan saya. Kalau misalnya dia pernah kerugian dia dari segi materi, saya juga kerugian saya juga ada dari materi. Saya pernah loh, 1 hari nggak makan anak saya. Saya pre-lock barang-barang baju saya, 20.000, 30.000 untuk apa? Makan. Kalau mau ngomong kerugian materi, kita nih sama-sama, maksud saya gini, kita nih udah sama-sama bahagia. Dia sudah bahagia sama istrinya. Saya juga udah bahagia dengan anak-anak saya. Anak saya 2, cowok, cewek. Mau apa lagi yang saya cari? Saya ini lagi fokus memperbaiki ibadah saya, fokus memperbaiki diri saya, fokus memperbaiki pekerjaan saya. Terus dia ngungkit terus-menerus. Ini kasihan, yang saya pikirin adalah mental anak saya. Sebenarnya kita nggak terlalu menghitung-hitung kerugiannya berapa. Cuma kita kalkulasi aja dikit tadi ya. Jadi tujuannya ya nggak banyak order lah ya. Iya, tujuannya adalah tadi saya udah bilang, Pak, ini kalau dimasukin pidananya tolong masukin perdatanya juga. Karena kita harus serius nih. Ini pertandingan yang baik sekali. Edukasi buat masyarakat. Supaya orang tuh belajar menyelesaikan sesuatu itu dengan dewasa. Berapa kerugian dari zaman dulu yang menurut dia bisa ganti, kita kalkulasi. Dan hasil dari kerugian itu akan kita berikan kepada anak-anak yang tidak punya orang tua. Supaya orang tahu, saya tidak ada. Ini ngomong di hadapan media ya. Ini sama-sama fair. Ya, kalau nanti gugatannya menang, gugat perdatanya ya. Hakim merintahkan untuk dibayar ganti ruginya itu, ya kan ada kerugian material imaterial, nanti itu disumbangkan semua. Iya, iya. Bentuk nasar saya bilang kalau Tuhan kasih kesempatan saya memperbaiki hidup saya, izinkan saya bantu orang-orang yang pantas untuk dibantu.
1, bantah tudingan mencari materi. Merasa kasus lama yang telah selesai diungkit kembali, tak sedikit warganet yang menuding jika Ferny Hassan sengaja mencari sensasi demi mengambil keuntungan materi pribadinya. Namun secara tegas, Ferny Hassan membantah tudingan miring itu dan menyebut jika dirinya tak ada sedikit pun niat untuk mencari keuntungan dalam polemik tes DNA yang tengah berkutat. Ia menegaskan jika dirinya hanya butuh pengakuan Denny Sumargo sebagai ayah biologis dari anaknya. Lantas bagaimanakah respon Ibunda Denny Sumargo setelah mengetahui hal tersebut? Saya tidak mencari materi, yang saya cari adalah pengakuan. Ya udah ya, hanya pengakuan, karena kan saya sama ini saya sama sekali nggak diakuin. Keberadaan saya aja nggak diakuin. Kalau Mam punya pikiran, dia itu maunya diakui. Tapi kalau Bang Denny pada saat orang dibawa, maksudnya yang kere-kere, apa dia masih mau diakui? Dia mau cari, gitu. Dia mau diakui, apa mungkin ya, kita nggak tahu. Ini cuma mungkin, kita tidak menuduh. Apa supaya anaknya mungkin dia mau kasih masuk ke begini, diangkat, kita nggak tahu. Gitu. Karena anaknya cantik, gitu. Tapi salah, anak cantik kita harus mendidik yang baik. Terutama dia punya kejiwaan dulu anak. Supaya ya itulah orang tua. Kalau satu orang tua mencontohi yang tidak baik, bakalan anak ini akan tidak baik juga hidupnya. Anak perempuan sayang.